ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'rufin hauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, selama kurang lebih 4 hari ya, kami tidak mengirim sebuah video yang reguler maupun live streaming. Biasanya kan kalau nggak reguler, live streaming mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin kemarin. Jadi memang kita para sahabat-sahabat hijrah sedang mengadakan daurah, atau ya kalau dulu dalam Islam Jamaah namanya asrama. Daurah yang kebetulan saya yang menjadi ketua panitia, yang rutin dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Alhamdulillah sudah terlaksana kurang lebih 9 atau 8 sampai 9 kali. Alhamdulillah menghatamkan kitab-kitab akidah tentunya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, sehingga saya tidak bisa ya sekedar ngobrol atau sekedar karena waktu. Namun insya Allah setelah ini semoga kita diberikan kelonggaran bisa terus berdakwah kepada kaum muslimin. Namun 4 hari yang sudah berjalan ini ada aja informasi-informasi, tentunya informasi yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Sedang di pusat Islam Jamaah di Pondok Bulengan Kediri sana ada asrama sekarang ya. Udah hatam, udah selesai. Asrama kitab zakat. Kemarin sudah kita ulas tentang apa sih makosid, apa sih tujuan, apa sih utamanya dalam masalah sisi keuangan Islam Jamaah itu. Titik poinnya sebenarnya bukan zakatnya sebenarnya. Kalau zakat itu kaum muslimin sudah mengenali semua. Tetapi titik poinnya adalah kepada infak persenan. Jadi zakat iya, tetapi bukan begitu prioritas bagi golongan ini, tidak. Yang penting adalah setoran infak 10%. Namun euforia yang disampaikan, memang kitab zakat ini terkesan himpunan atau kitab rangkuman yang belum pernah dibuat. Dulu kan adanya sholat, kitab sholat, nawafil, adab, adilah, ahkam, kemudian dakwat dan sebagainya, manasikil haji dan sebagainya yang banyak, kanzul umal dan imarah kanzul umal, imarah kanzul umal, adilah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mulai ada, setelah kita keluar itu ada namanya kitabun nikah, kitabul polak, kitabul zakat. 3 ini ya. Sebelumnya ada kitab Asmaul Husna juga ada. Kitabul Faraid juga kita masih di dalam itu. Jadi tujuan mereka bukan masalah, kalau zakat iya sih, tetapi itu ma'ruf. Artinya ma'ruf itu semua kaum muslimin mengenalnya. Semua kaum muslimin tahu bahwa zakat itu wajib dengan berbagai jenis zakat, kemudian dengan berbagai jenis berbagai jenis
nisabnya, kita tahulah. Tetapi tujuan mereka bukan itu sebenarnya. Tujuan mereka adalah infak persenan. Bagaimana jamaah bisa digerakkan, bagaimana jamaah bisa enteng, bagaimana jamaah bisa terus-menerus untuk diperas infak persenan setiap bulan 10%. Bahkan untuk membombong jamaah, agar jamaah lebih terbombong, agar jamaah lebih terkuatkan, mereka katakan bahwasanya berhasil pengurus, keberhasilan pengurus adalah dilihat dari keberhasilan dia mengajak jamaah untuk membela, untuk berinfak gowo duit buat jamaah oke. Kan gitu. Jadi jamaah dipaksa di apa istilahnya, supaya dipaksa untuk mengeruk hartanya jamaah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak mungkin. Sehingga tak heran pengurus-pengurus yang di bawah itu, Masya Allah, begitu semangatnya. Padahal imam kelompok gak dapat apa-apa, imam desa gak dapat apa-apa, imam daerah ada tapi masih simpang siur apa. Yang pasti 10% dari zakat itu jatahnya imam daerah. Dan fasilitas-fasilitas yang lain. Kalau pusat sudah tidak usah diomongkan lagi, sudah tertawela-wela. Artinya tertawela-wela itu sudah gamblang jelas bahwa penggunaannya terfokus semua ke pusat. Lalu siapa lagi yang menggunakan kalau tidak orang pusat? Kan gitu pertanyaannya. Sehingga masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, tujuan utama mereka bukan pada zakat itu, tapi pada infaknya sebenarnya. Coba Anda resapi, Anda hayati omongan saya ini, benar atau tidak? Dan kewajiban jamaah itu sebenarnya terhadap zakat itu luar biasa sebenarnya. Insya Allah tidak ada keterpaksaan. Tetapi kalau dengan infak persenan masih ada keterpaksaan. Ada yang sambat-sambat, utang dan lain sebagainya. Ya jelas, zakat itu 2,5% misalnya. Per tahun 5% atau sampai 10% itu per tahun sekali saja. Atau yang mahasud ketika dia panen. Sedangkan infak persenan setiap bulan dari penghasilannya 10%. Jadi blunder sebenarnya. Harapan kami, harapan kita para mantan, seharusnya jamaah semakin kritis. Apa solusinya? Anda sudah membayar zakat. Anda sudah ngaji bab zakat. Tentunya saran saya, Anda harus mementingkan kewajiban zakat, meninggalkan. Ayo, gerakan meninggalkan bayar pesanan diganti zakat yang tepat. Kepada siapa yang tepat? Kepada kaum muslimin. Tidak terbatas kepada satu golongannya saja. Kaum du'afa, kaum miskin, tidak terbatas golongan saja. Sementara Anda di Islam Jamaah terbatas. Ya enggak, hanya golongannya saja. Bahkan punya unen-unen. Ya berasnya supaya dilebihkan, lebihannya dikasih orang-orang luar. Untuk budi luhur bahasanya. Untuk budi luhur. Jadi gerakan untuk tidak membayar infak persenan dan diganti hanya membayar zakat per tahun atau ketika hanya panen saja. Karena itu yang benar. Karena itu yang sesuai syariat. Sedangkan infak persenan yang terus diambil setiap bulan 10% itu tidak sesuai dengan syariat. Itu hawa nafsu. Itu untuk kepentingan orang atasan. Tahu nggak, uang-uang Anda itu buat beli tanah-tanah, buat ngedilikan proyek-proyek yang fee-nya semua, fee-nya yang mendapatkan siapa? Orang-orang pusat, mendapatkan fee mobil, mendapatkan fee-nya apa itu, kaplingan, itu sudah bukan rahasia lagi, sudah insya Allah yang mendengarkan ini nih dari kalangan pusat sudah hafal seperti itu. Memang dia tidak langsung mengambil, tapi dipakai untuk ngegulkan proyek-proyek pertambangan dan sebagainya. Fee-nya masuk siapa? Ya orang-orang pusat, wakil 4 dan lain-lainnya. Kalau diurus katanya itu milik jamaah. Karena harta sabilillah tapi tidak pernah menguntungkan. Punya tambang, punya kebun, punya ini dan itu. Kalau ditanya itu milik jamaah, tetapi nggak pernah menguntungkan. Kau tahu nggak pernah menguntungkan, nyatanya setiap hari, setiap bulan masih minta setoran infak. Lalu hasilnya mana ini?
Seharusnya kalau Anda itu membuat sebuah badan usaha kan menghasilkan nih infak persenan di stop noh, kita manfaatkan hasil usaha ini. Tapi kan tidak. Katanya untung tapi terus jamaah suruh bayar terus. Nah, keuntungan bisnis itu untuk apa? Nah, untuk apa? Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, ayo buka akal sehat, buka akal waras dan akal selamat Anda. Jadi targetnya nanti Anda akan semakin tahu ketika ngaji kitab zakat, seharusnya Anda semakin kritis. Kudu luwih kritis, kudu luwih tajem. Ya. Harus berpikir, masa berarti yang wajib itu ya hanya zakat ini. Ayo rame-rame meninggalkan setelah kajian kitab zakat ini harus rame-rame meninggalkan infak persenan. Gitu dong baru gentle. Tetapi kalau ada penjelasan zakat yang dalam hadis itu kemudian diarahkan, dibelokkan kepada infak persenan, berarti pengkhianatan ilmu. Kita bisa katakan seperti itu. Kalau sampai ada yang menjelaskan zakat lalu dienggak-enggok nih, apa dienggak-enggok nih, dipalingkan menjadi infak persenan, syariat infak persenan, berarti pengkhianatan ilmu. Jelas khianat. Maka sesungguhnya dan seharusnya Anda semua yang ngaji kitab zakat ini paham apa sih haknya muzaki, apa haknya mustahik, apa kewajiban muzaki, apa kewajiban mustahik. Nah, siapa yang diberi. Nggak enak imam daerah kok diwehi nggak enak. Imam daerah bagian saka ngendi? Imam daerah bagian dari apa? Dapat 10% bagian dari apa? Ya semakin kritis, semakin buka wawasan, semakin luas. Jangan seperti kata dalam tempurung yang terus-terusan hanya diapusi, digoroi. Sedangkan Anda sudah tahu dibukakan ilmunya, dibuka nih ilmu nih. Nah, kayaknya ngaji asrama tapi masih mau ditipu kan aneh. Karena gerakan gerakan bersama-sama pasca ngaji kitab zakat berhenti untuk membayar persenan. Kalau ada penjelasan dari ulama antum, ulama Anda yang kemudian dia penjelasannya itu mengarahkan kepada penjelasan zakat diarahkan kepada apa untuk infak persenan, jelas bahwa itu adalah pengkhianatan ilmu, penyelewengan ilmu, tahrif. Dia menyelewengkan ilmu, memenggokkan ilmunya. Ya, dipalingkan ilmunya. Khianat berarti dosa, itu tidak ada itu kitab zakat dia. Ada sekalimat cenda itu, wa inna minal mal hakun siwa zakat. Di dalam hadis Tirmidzi memang ada kalimat seperti itu yang biasanya diotak-atik. Wa inna minal mal hakun siwa zakat. Dan sesungguhnya di sebagian dari hartamu itu ada hak selain zakat. Tetapi bukan pula kemudian dibuat aturan mewajibkan 10% infak persenan, bukan itu pula. Kan ada hadiah, ada infak, ada sedekah dan lain sebagainya. Bukan kemudian annal imama idza amara bi manzubin aw mubahin wajaba. Ketika imam sudah memerintahkan sesuatu yang mandub, yang disunahkan, aw mubahin, sesuatu yang diperbolehkan, wajaba, maka wajib diikuti. Terus kemudian membuat aturan-aturan sendiri, ya jangan. Maka pasca kajian kitab zakat, ayo berhenti membayar infak persenan, berhenti. Anda lebih baik infak kepada sekitar Anda, orang-orang tua Anda, anak-anak Anda. Itu lebih mulia, lebih utama. Orang-orang yang menjadi kewajiban tanggungan Anda, barulah kepada sekitar-sekitar kita, tetangga terdekat kita. Mau menanamkan jariah-jariah di masjid dan sebagainya, bebas. Nggak ada ketentuan sama sekali. Nggak seperti Bapak Imam, nggak seperti Amir. Yang ditentukan 10% di setiap hari ini, kalau tidak maka didobel. Kan seperti itu kenyataannya. Kalau tidak bayar didobel.
Oke, demikianlah saudaraku semua. Apa yang saya sampaikan sedikit ini semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك